Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal perencanaan bisnis kami yaitu Our Daily Brew. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya sendiri Muhammad Haikal Farhan. Nama saya Lalu yang Nasya kedua, Nama saya Nasya Fadli Hafi. Nama saya Pasha Ahmad Mondaga. Lanjut, Bang Haikal. lalu ada Adli. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu adalah bagian dari ide bisnis. Nah, Our Daily Brew ini mempunyai keistimewaan yaitu mempunyai komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan. Nah, brand ini dikenal karena memperoleh biji kopi secara langsung dari petani yang sudah terpercaya. Dan kami bisa memastikan kualitas dan dukungan terhadap komunitas petani kopi lokal itu. Lalu selain itu, setiap produk Our Daily Brew ini juga diolah dengan teknik pemanggangan yang tepat, sehingga menciptakan cita rasa yang terbaik dari setiap biji kopi. Nah, dengan demikian setiap tegukan dari kopi Our Daily Brew ini tidak hanya memberikan pengalaman rasa yang luar biasa, tetapi juga mewakili komitmen mereka terhadap kualitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam industri kopi. Lalu kami mempunyai konsep merek yang dimana Our Daily Brew ini bisa menjadi merek kopi yang menekankan pentingnya kopi dalam rutinitas sehari-hari pelanggan. Yang kedua, untuk variasi produk, kami menawarkan berbagai jenis kopi, mulai dari single origin, campuran, dan dengan berbagai tingkat keasaman dan kekuatan. Tambahan produk sendiri seperti kopi dingin, kopi spesial, atau kopi organik untuk menjangkau berbagai preferensi pelanggan. Ketiga, ada channel penjualan. Untuk channel penjualan ini kami menyediakan toko fisik untuk para pelanggan yang ingin mengunjungi suasana kafe kami dan penjualan online melalui situs web atau aplikasi seluler untuk kemudahan pelanggan. Untuk pengalaman pelanggan sendiri, kami menawarkan suasana yang ramah dan santai di toko kopi kami. Dan untuk program loyalitas, untuk mendorong pelanggan untuk kembali datang berkunjung dengan melakukan sosialisasi melalui acara-acara komunitas atau kelas kopi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Kelima, untuk kemitraan dan kolaborasi. Kami juga bermitra dengan petani kopi lokal, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mendukung pertanian kopi berkelanjutan dan etis, serta kolaborasi dengan produsen makanan lokal untuk menawarkan paket kombinasi, yaitu makanan dan minuman. Dan nilai yang diciptakan, yang pertama ada kualitas dan konsistensi, di mana menawarkan kopi yang berkualitas tinggi dan disajikan dengan konsisten, serta memberikan pengalaman minum kopi yang memuaskan. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan kemudahan. Lalu yang ketiga, ada komunitas dan keterlibatan, di mana kami menciptakan tempat pertemuan bagi komunitas pecinta kopi lokal, serta untuk memberikan dukungan kepada petani kopi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu untuk kesadaran lingkungan dan sosial, tujuannya untuk mengedepankan praktik bisnis yang akan bertanggung jawab secara lingkungan, menawarkan kopi organik atau berkelanjutan untuk pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Untuk inovasi dan pendidikan, kami memperkenalkan pelanggan pada berbagai jenis kopi dengan cara penyaduhan yang berbeda melalui acara-acara pendidikan dan demonstrasi, serta mencari inovasi dalam penyajian dan pengalaman kopi untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Dengan menggabungkan semua elemen tersebut menjadi Our Daily Brew dapat menjadi lebih dari sekedar tempat kopi untuk membeli kopi, tetapi kami juga menciptakan tempat untuk menjadi bagian dari integral rutinitas harian pelanggan dan komunitas pecinta kopi.
Nah, untuk tadi saya sudah menjelaskan ide bisnis. Lalu yang kedua ada bagian effectuation. Akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Oke, untuk pada kali ini saya menjelaskan effectuation. Nah, effectuation sendiri ini adalah pendekatan dalam merencanakan bisnis yang fokus pada sumber daya yang ada dan kemungkinan yang tersedia daripada rencana yang diawali dengan tujuan tertentu. Berikut adalah cara kami mengidentifikasi dan menerapkan elemen-elemen konsep effectuation dalam merencanakan inisiatif bisnis our daily brew. Yang pertama, bird in hand. Mengidentifikasi sumber daya yang sudah ada. Misalnya jika kami sudah memiliki akses kopi berkualitas dari petani lokal, kita gunakan eh, akses tersebut menjadi basis produk kita. Terus kedua, affordable loss. Untuk mengantisipasi kerugian yang ada, kami mulai dengan anggaran yang terjangkau. Misalnya kita membuka toko kecil atau kita membuka dari toko online terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dari itu, kami uji coba dan eksperimen dengan produk dan layanan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Misalnya, melakukan uji coba rasa kopi dengan kelompok kecil pelanggan potensial sebelum melakukan produksi massal. Terus nomor tiga yaitu crazy field. Kita memanfaatkan jaringan dan kemitraan yang ada, lalu kita jalin kerjasama. Jalin kerjasama dengan petani kopi lokal, lalu dan juga kafe-kafe yang lain untuk memperluas jangkauan dan menciptakan lebih banyak peluang dengan tentunya menggunakan sumber daya yang tersedia di komunitas lokal. Terus keempat, Lemonade Principle. Ya, Lemonade Principle ini beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Misalnya, jika ada penurunan permintaan untuk kopi panas di musim panas, kita bisa berfokus pada penjualan kopi dingin atau minuman dingin non-kopi lainnya. Terus yang kelima, atau yang terakhir, yaitu Pilot in the Plane. Kami harus menjadi agen perubahan dalam bisnis kita sendiri. Ambil kendali atas langkah-langkah yang kita ingin ambil, dan jangan terlalu bergantung pada prediksi atau ramalan pasar. Untuk nomor ketiga akan dilanjutkan oleh Pak. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan karakteristik entrepreneur yang akan kita ambil. Yang pertama itu kita akan mengambil sifat kreativitas, yang dimana kita akan menemukan ide-ide inovatif dalam hal produk, layanan, dan strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Selanjutnya, strategi kepemimpinan yang akan kita lakukan yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu kita akan menjalin komunikasi antar anggota dengan secara jelas dan efektif, sehingga tidak ada miskomunikasi jika kita ingin produksi sesuatu barang seperti itu. Kemudian ada juga keberanian pengambilan resiko yang terukur, yang dimana kita juga bisa mengukur seberapa jauh kita bisa berjualan, kita bisa mempertimbangkan resiko yang akan kita terima, dan memperhitungkan biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Selanjutnya itu kita akan mengambil sikap kesadaran akan pasar, yaitu dimana kita akan memahami tentang pasar kopi lokal, yang dimana saingan kita juga pasti sangat banyak, dan kita akan membaca tren untuk berjualan produk kita secara efektif. Selanjutnya itu kita akan berkomitmen terhadap kualitas, yang dimana kita akan berjualan produk kopi dengan kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Selanjutnya itu kolaborasi. Kolaborasi itu kita akan sebisa mungkin bekerja sama dengan anggota tim atau pihak lain serta mitra-mitra bisnis lainnya. Dengan menunjukkan beberapa karakteristik yang telah saya sebutkan, karakteristik entrepreneur, harapan kita yaitu kita akan bisa membuat bisnis kita menjadi sukses dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Oke, selanjutnya strategi kepemimpinan. Untuk memastikan kesuksesan Our Daily Brew, kami akan menerapkan strategi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif. Kami akan membangun tim yang kuat dengan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif. Memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk berkembang dan berkontribusi. Kami akan menjadi teladan yang baik, memimpin dengan integritas dan semangat, serta selalu siap untuk belajar dan tumbuh bersama-sama. Dengan semangat yang membara,
dan komitmen yang teguh, kami yakin bahwa Our Daily Brew akan menyajikan minuman kopi yang berkualitas dan terjangkau untuk berbagai kalangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.